Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjawab ini terkait dengan pertanyaannya Pak Sadi kemarin, yang ternyata masih ada sebagian yang masih tanya atau minta penjelasan kepada saya. Pertanyaannya Pak Sadi kemarin begini, Bapak-bapak kula badhe nderek tanglet masalah hukumnya ini. Menungso Sidoarjo srengen karo sing wedok. Sing lanang ngucap kowe tak pegat nganggo talak telu. Akhirnya sadar arep ngenyari nikah. Oleh pora bapak-bapak? Itu pertanyaan Pak Sati seperti itu. Baiklah, akan saya jawab. Nanti juga ke Mas Huda. Mas Huda kan tanya nanti penjelasan tentang talak dan lain sebagainya, ta'in balik sugro, talak roji dan lain sebagainya. Ini saya jawab ke Pak Sati dulu karena yang ini dari awal dulu. Nanti kalau acuannya itu pada kompilasi hukum Islam, maka apa yang ditanyakan Pak Sadi itu selesai, mengacu pada undang-undang perkawinan atau mengacu pada kompilasi hukum Islam. Di kompilasi hukum Islam di pasal 15 itu jelas dinyatakan bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ya, selesai. Karena ucapannya siapa tadi? Ucapannya suami tadi hanya diucapkan di depan istri, apalagi tidak ada saksi misalnya. Walaupun diucapkan di orang banyak misalnya, ya tetap tidak sah. Karena di undang-undang jelas disebutkan bahwa di pasal 115 itu jelas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, didamaikan ada prosedurnya, didamaikan dulu, maksudnya. Walaupun ucapan talaknya berkali-kali terus didamaikan oleh pengadilan ya tetap tidak putus kan itu. Itu kalau mengacu pada kompilasi hukum Islam. Selesai di situ udah ada perdebatan, sudah selesai. Tetapi ini hanya sebagai wacana saja, diwacana saja. Sebab apa yang ditanyakan oleh Pak Sadi itu persis yang ditanyakan di kitab ini ada di fatwa tentang wanita yang dikenal Syekh Muhammad bin Ibrahim Syekh Abdullah bin Humaid, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Aziz, Syekh Muhammad bin Soleh, Syekh Abdullah, Syekh Soleh bin Fauzan, dan Lajnah Daimah Lil Ifta. Ini persis ada pertanyaan seperti itu yang disampaikan Pak Sati. Ini pertanyaan saya bacakan. Nanti menjawab. Ada orang yang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Soleh Utsaimin. Dia seseorang telah mentalak istrinya sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Talak pertama jatuh pada saat sedang mabuk, benci dan marah yang sangat. Adapun talak kedua dan ketiga jatuh sedang dalam keadaan sangat marah. Apakah talak tersebut dianggap jatuh? Padahal masing-masing saling mencintai. Dan apakah sudah tidak ada kesempatan untuk rujuk lagi? Ini pertanyaan seperti itu. Ini saya jawab satu ini. Orang yang bertanya tadi oleh Syekh Muhammad bin Soleh Utsaimin ditanya lagi. Ditanya begini, apakah dia berniat untuk mentalaknya atau tidak? Ditanya seperti itu. Ini jawaban. Orang yang mentalak istrinya dalam keadaan mabuk, para ulama berbeda pendapat. Ini ini hanya sebagai tambahan wawasan saja, bukan sebagai pengajuan tadi, tambahan wawasan. Sebagian mereka mengatakan bahwa talak orang yang sedang mabuk tidak dianggap jatuh sebab dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Dan sebagiannya mengatakan bahwa talaknya dianggap jatuh sebagai sanksi atas kejahatannya. Ini yang pertama.
Menurut Syekh Muhammad, jadi pendapat yang pertama itu yang lebih kuat. Karena apa? Karena orang yang mabuk tidak sempurna akalnya dan tidak sadar terhadap apa yang diucapkannya. Adapun sanksi yang dimaksud pada pendapat yang kedua tadi, sanksi tersebut pada tempat, bukan pada tempatnya. Sebab sanksi orang mabuk adalah didera. Jika mengulanginya harus didera lagi sampai 4 kali. Masih mengulangi, maka harus dibunuh. Ini orang untuk orang mabuk. Tapi pertanyaannya Pak Sadi kan bukan yang dilakukan oleh orang yang mabuk, kan orang yang marah kan. Jadi langsung saja ini langsung pada bab masalah marah yang kan tadi Pak Sadi pertanyakan sedang marah. Adapun talak kedua yang jatuh pada saat sedang dia marah, yang kedua jatuh memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemarahan. Sebab marah memiliki 3 tingkatan. Yang pertama marah biasa, yang kedua marah sedang, dan yang ketiga puncak kemarahan kan itu. Yang pertama marah biasa, yaitu seseorang masih bisa mengendalikan dirinya, akalnya dan ucapannya. Artinya ucapan tersebut masih dianggap sebagai tindakan yang wajar, sebagaimana orang yang tidak marah. Jadi marah tapi sadar. Nah, untuk orang yang seperti ini. Yang kedua, marah yang sedang, marah sedang. Artinya kemarahannya itu tidak sampai ke puncak, sehingga dia puncak kemarahannya, tetapi dia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga terucap dari kata-kata mulutnya itu ucapan talak kepada istrinya. Jadi dia itu marah sekali, cuma tidak sampai ke puncak, tapi membuat dia juga tidak sadar, sehingga sampai mengucapkan kata-kata talak tadi, tidak bisa menguasai dirinya. Nah, ini yang kedua. Ini menurut Syekh Muhammad tadi ya. Yang ketiga, puncak kemarahan. Puncak kemarahan itu marah yang sangat, benar-benar dia tidak sadar. Terus pokoknya ngamuk lah. Berarti saya kalau ngamuk itu, seperti itu, ngamuk pokoknya ngamuk. Dia tidak sadar. Dia berada di mana dengan ucapan tadi. Ini mungkin terjadi pada seseorang yang punya perasaan yang sensitif, sehingga tatkala marah tidak sadar, berarti kesinggung sedikit oleh istrinya. Marahnya bukan main, marah sehingga apa yang diucapkan, apa yang tidak sadar dia. Nah, ini tingkatan marah. Sekarang akibat hukum. Untuk tingkatan marah yang pertama tadi, orang yang marah tapi marah biasa, artinya sekedar marah, tapi masih bisa mengendalikan dirinya. Ini menurut Syekh Muhammad tadi, orang tersebut masih terkena beban hukum. Artinya dia apa yang diucapkan itu menjadi hukum. Dia mengucapkan talak ya jatuh kan. Itu yang pertama. Jadi jatuh sungguhan dia karena marah yang biasa tadi. Tingkatan marah yang kedua, yaitu yang tapi tidak sampai ke puncak kan, tapi dia marah betul juga, marah. Membuat dia tidak sadar. Tapi tidak sampai ke puncak kemarahan. Terus marah tapi tidak sampai ke puncak. Yaitu seseorang tahu apa yang diucapkan, tapi tidak kuasa menahan dirinya. Dia itu tahu apa yang diucapkan, tapi tidak tahan, tidak kuasa untuk menahan dirinya. Seakan-akan ada faktor luar yang memaksa dia untuk mengucapkan kata talak. Serangan dalam kondisi sadar serangan tapi sadar, tapi tidak kuasa untuk menahan dirinya untuk tidak mengucapkan kata-kata talak. Untuk kasus seperti ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa apa yang diucapkan itu punya akibat hukum.
berarti jatuh. Dan yang kedua pendapatnya bahwa karena tidak memiliki akibat hukum, artinya apa yang diucapkan tidak memiliki akibat hukum, artinya just tidak sah ucapannya tadi. Ini didasarkan oleh hadis Rasulullah, at-tolaqu la tolaqo fi iglaq. Talak tidak dianggap jatuh karena iklak atau dipaksa atau marah. Ini dalil yang pertama. Karena jika talak dianggap tidak jatuh karena dipaksa, begitu pula dalam keadaan marah kan itu. Sebab orang yang marah seperti itu seakan-akan ada faktor luar yang memaksanya untuk mengucapkan kata-kata talak, tetapi paksaan tersebut muncul dari dalam. Ini pendapat yang menguatkan tadi. Sekarang pendapat yang ketiga, yang sampai puncak kemarahan, dia tidak sadar apa yang diucapkan, tidak sadar berada di mana lah. Sepakat para ulama menyatakan bahwa seperti itu talaknya tidak sah. Ini jawaban dari Pak Sadi. Ini ada tamu, jadi saya harus mengerti tamu. Ini nanti kita lanjutkan ke pertanyaan Mas Huda dulu. Jadi Pak Sadi, ini sudah jelas saya kira, Pak Sadi sudah jelaskan. Ini hanya sebagai wawasan, tapi ini juga bisa menjadi pertimbangan bahwa ketika suami mengucapkan seperti itu, akhirnya dia berkeyakinan itu ya larinya ke pengadilan. Tapi seperti ini, akhirnya cekcok sampai ke pengadilan. Ini Pak Sadi mungkin bisa menjelaskan pertanyaannya Pak Sadi. Talak yang diucapkan 3 kali dalam satu majelis dan dalam satu waktu itu juga berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa talaknya itu jatuh 1, ada yang menyatukan langsung jalak 3. Nanti penjelasannya ini menurut para ahli ulama, bukan KHI tadi loh ya. KHI selesai diskusi di situ. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan Pak Sadi. Nanti saya beri penjelasan berikutnya kepada Mas Huda. Terima kasih, ada tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.